Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sofi Nur Hasanah dengan NIM U2019-4063 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi dalam video kali ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo dan Bapak Muhammad Arif Mustaqim. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai demokrasi dalam Islam. Sebelum membahas mengenai demokrasi dalam Islam, kita perlu mengetahui pengertian demokrasi secara umum. Jadi, demokrasi merupakan istilah yang berasal dari kata demos yang memiliki makna rakyat, dan kratos atau kratein yang bermakna pemerintahan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Yang kedua, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk semua warga negaranya. Adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli adalah yang pertama menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Kemudian yang kedua, menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat, melalui berbagai macam pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana kebebasan politik itu terjadi. Kemudian yang ketiga, menurut Carlos Castello, demokrasi adalah suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak individu warga negara. Kemudian yang terakhir, pengertian demokrasi menurut Bapak Presiden kita yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Demokrasi artinya mendengarkan suara rakyat secara langsung, baik di tempat mereka bekerja, di tempat tinggal mereka, dan tempat berkumpul. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus menguntungkan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan dan proses berdemokrasi dalam Islam. Nah, sebenarnya dalam proses berdemokrasi, Islam telah terlebih dahulu muncul sebelum demokrasi dari Yunani. Nah, istilah demokrasi dalam Islam itu dikenal dengan istilah syuro. Dalam hal ini, demokrasi Islam memiliki pengertian sebagai ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan politik dalam kerangka demokrasi. Adapun teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam, yaitu pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syuro. Di dalam Al-Quran sendiri juga terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, yaitu antara lain dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, kemudian Al-Maidah ayat 8 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, dan yang terakhir An-Nisa ayat 59 dan Asy-Syura ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Kemudian dalam hal perspektif Islam, demokrasi terdiri atas 6 elemen pokok, yaitu yang pertama Asy-Syura. Asy-Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit sudah ditegaskan dalam Al-Quran.
Kemudian yang kedua, al-adalah. Adalah artinya adalah keadilan. Nah, dalam hal ini, keadilan berarti upaya menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga adalah al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Nah, para penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, dan berlaku otoriter serta eksploitatif. Kemudian yang keempat, al-amanah. Al-amanah merupakan sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima, al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Dalam hal ini, kekuasaan dan jabatan itu sejatinya adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Jadi, setiap orang yang diberi kekuasaan dan jabatan, mereka diwajibkan untuk senantiasa bertanggung jawab atas jabatannya. Kemudian yang terakhir adalah al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Artinya, setiap orang maupun setiap warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan atas kebebasan ini dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan pendapatnya. Sebelum membahas mengenai sisi kehidupan komunitas atau organisasi Islam dalam menjalankan demokrasi, hendaknya kita mengulas sedikit pembahasan mengenai berita-berita perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Nah, berikut ini merupakan rangkuman berita yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan, yaitu terkait sistem demokrasi di Indonesia yang dianggap mulai menurun atau memudar. Hal tersebut disampaikan oleh berbagai pihak, misalnya seperti anggota partai maupun orang-orang penting dari negara. Berita ini pertama datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan PKS, yakni Bapak Muhammad Sohibul Iman, yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa demokrasi di tanah air ini masih kerap ditemui politik uang atau money politik. Di samping itu, juga terdapat kekuatan besar yang disebut oligarki mendominasi atmosfer demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit. Akibat pintu masuk ke ranah politik semakin berat yang disebabkan biaya politik itu mahal. Akibatnya, sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital. Untuk itu, Wakil Ketua Majelis Syuro menilai bahwa Indonesia harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Nah, dalam hal ini, Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang tentang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan, di mana budaya Jepang menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan. Maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan, mereka akan mundur dari kekuasaan tersebut. Beliau menganggap bahwa politik itu seharusnya memiliki adu gagasan, bukan keuangan, apalagi menggunakan isu-isu primordial. Jadi dalam perkembangannya, melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan cita-cita negara, yaitu membentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kemunduran demokrasi Indonesia juga dituturkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dikenal dengan sebutan AHY. Nah, secara umum, ia mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya menjadikan Indonesia berada di angka terendah dalam 14 tahun terakhir dari segi aspek demokrasinya. Nah, penurunan demokrasi ini disebabkan oleh praktik-praktik tertentu yang telah melukai perasaan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal mengekspresikan dirinya.
sehingga hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang merasa takut dan merasa bungkam untuk bersuara. Padahal sejatinya, suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi tentu harus mendengarkan hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, AHY menuturkan bahwa Indonesia harus memperbaiki sistem demokrasi saat ini. Sehingga nantinya demokrasi di Indonesia ini dapat menjadi contoh bagi negara lain yang juga menjalankan sistem demokrasi. Sebenarnya, ungkapan ketakutan rakyat dalam menyuarakan pendapatnya juga berhubungan dengan berita yang baru-baru ini juga sedang diperbincangkan atau sedang beredar, yaitu mengenai pasal RKUHP yang dituding mengekang kebebasan berdemokrasi. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritisi beberapa pasal pada rancangan KUHP, yaitu terdapat 4 pasal yang dituding sebagai warisan dari kolonial yang bertujuan untuk mengekang iklim demokrasi di Indonesia. Pertama yaitu terkait dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 218 sampai 220 RKUHP. Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk kepala negara, bukan kepada kepala pemerintahan atau disebut lèse-majesté. Menurut aliansi tersebut, rumusan pasal tersebut sama dengan konsep kejahatan yang ada di dalam pasal 134 dan pasal 137 ayat 1 KUHP, yaitu penghinaan presiden yang merupakan warisan dari kolonial, yaitu kolonial Belanda. Nah, pada awalnya kok digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda. Nah, pasal tersebut kemudian sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan pasal tersebut juga bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diartifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kemudian kedua terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam pasal 240 sampai 241 RKUHP. Menurut aliansi ini, sepatutnya pasal kolonial ini tidak perlu ada karena tidak sesuai dengan negara demokratis yang merdeka. Nah, berikutnya yaitu yang ketiga terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang diatur dalam pasal 353 sampai 354 RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP berpendapat pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dengan potensi pengekangan hak dan kebebasan warga negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan tanpa izin yang diatur dalam pasal 273 RKUHP. Menurut aliansi tersebut, pasal 273 RKUHP ini ada mengatur kegiatan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum di mana pihak penyelenggara harus memohon izin polisi atau pejabat berwenang. Nah, dalam hal ini, adanya politik perizinan mencerminkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya sangat bertumpu pada keamanan dan ketertiban umum yang sejatinya akrab dipakai pada pemerintahan kolonial Belanda dan juga sebagai bentuk acuan legal terhadap pemerintah atau aparat dalam memantau gerak-gerik masyarakat pada tahun 1960-an. Padahal yang perlu dimintai dari masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dalam upaya berdemonstrasi tersebut adalah pemberitahuan, bukan perizinan. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Hal tersebut terjadi karena terdapat pembatasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya maupun kritikan terhadap pemerintah. Nah, padahal seharusnya negara yang menggunakan sistem demokrasi harus mampu menampung segala pendapat rakyat. Karena kesejahteraan rakyat itu merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintahan. Nah, kemudian jika kita melihat kondisi sekarang, para penguasa maupun pejabat di Indonesia hanya segelintir dari mereka yang memiliki sifat jujur dan amanah.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang beredar mengenai korupsi di kalangan atas atau para pejabat di Indonesia. Nah, menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri atau seseorang atau orang lain, baik perorangan maupun koperasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dalam hal ini, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan korupsi, sebab korupsi dapat diartikan sebagai mencuri. Jadi ketika para penguasa maupun para pejabat itu melakukan tindakan korupsi, berarti ia telah mencuri dari uang rakyat. Nah, sudah tentu dia merupakan kelompok orang-orang yang tidak memiliki sifat jujur dan amanah, baik untuk kekuasaannya, jabatannya, maupun kepada Tuhannya. Kemudian memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kehidupan komunitas atau organisasi Islam dalam menjalankan demokrasi. Dalam hal ini dapat dilihat dari peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mendukung penuh demokrasi di Indonesia, utamanya dalam hal politik. Nah, kedua organisasi masyarakat tersebut mendorong agar semua pihak mendukung proses demokrasi yang substantif, serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional. Hal itu dijalankan demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia. Jadi dalam hal ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling bersama-sama mengajak setiap elemen bangsa untuk menghindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan, utamanya dalam hal perbedaan berpolitik. Terakhir dari saya, Indonesia memang sudah menjadi negara demokrasi. Namun, proses demokrasi di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu, saya sebagai rakyat Indonesia mengharapkan agar para penguasa, para pejabat, maupun orang-orang dari kalangan atas senantiasa berpikir dan sadar diri serta harus menanamkan jiwa yang jujur dan amanah. Dengan begitu, kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia akan sangat terasa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka!